Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khitan. Apa toh itu khitan? Apa Pak khitan itu Pak? Khitan itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh anak laki-laki sebagai upaya dalam melaksanakan syariat Islam. Coba anak-anak amati video di dalam ini. Coba amati gambar yang Bapak tampilkan anak-anak. Itu ada anak yang sedang melakukan proses khitan. Sakit Pak? Ya pasti sakit, karena diawali dengan disuntik dahulu, kemudian dilakukan prosedur-prosedur dalam pelaksanaan khitan. Itu di dalam slide gambar yang ditampilkan dilaksanakan di ruang tertutup. Ada yang sunat massal atau khitan massal itu dilaksanakan pada tempat terbuka. Baik anak-anak, pengertian khitan. Apakah pengertian khitan menurut bahasa? Khitan itu menurut bahasa, di dalam slide yang Bapak tampilkan, coba kalian amati. Khitan berasal dari bahasa Arab yaitu khotana, yang artinya adalah memotong. Apa Pak yang dipotong Pak? Apakah tangannya Pak atau kakinya Pak? Bukan. Melainkan yang dipotong itu adalah kulub atau daging yang paling ujung pada organ intim dari anak laki-laki. Sedangkan khitan menurut istilah itu adalah memotong kulit yang menutupi ujung alat kelamin anak laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Pak, kenapa kok dipotong Pak? Nah, kenapa Pak kok harus Islam itu mewajibkan anak laki-laki memotong ujung kelamin laki-laki, atau dalam hal ini disebut dengan khitan Pak? Karena anak laki-laki yang belum berkhitan itu pada ujungnya setelah membuang air seni atau buang air kecil, itu anak-anak mengandung najis, kemudian kotoran yang harus dibersihkan. Jadi kalau itu tetap menempel pada ujung, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Kita masih dalam keadaan kotor dan tidak suci. Jadi kalau kita melaksanakan, misalkan dalam hal ini adalah sholat, itu tidak akan diterima kalau kita balik nanti. Tujuan khitan ini yang pertama adalah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah, dan juga dalam hal medis untuk menjaga kebersihan. Tetapi pada intinya ini yang terpenting adalah menjaga kesucian dan juga menjalankan syariat agama. Nah, Pak, kalau saya belum berkhitan bagaimana Pak? Nah, misalkan anak-anak belum berkhitan, ada yang sudah Pak. Nah, maka
tetap untuk anak laki-laki itu wajib berkhitan. Anak-anak, bagaimanakah sejarah pensyariatan khitan? Apakah kalian sudah tahu? Kalau belum, mari kita akan sampaikan sedikit ulasan. Ini berkaitan dengan bagaimana awal mula diwajibkannya khitan. Awal mula sejarah pensyariatannya khitan yaitu pertama kali ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim anak-anak kurang lebih usianya 80 tahun. Itu baru melaksanakan atau mendapatkan perintah dari Allah dengan melaksanakan khitan. Pada waktu itu apa Nabi Ibrahim kesakitan, Pak? Ya mungkin juga. Tapi namanya perintah Allah juga harus tetap dilaksanakan. Kemudian anak-anak, hukum pelaksanaan khitan. Apakah kalian tahu hukumnya untuk anak laki-laki? Ya, betul sekali. Untuk anak laki-laki itu hukumnya adalah wajib. Karena apa? Ya memang kita disyariatkan atau kita diwajibkan untuk melaksanakan khitan. Kalau tidak dilaksanakan, Pak, ya nanti berdosa karena kita wajib melaksanakan. Kalau tetap sampai besar tidak melaksanakan, Pak, ya nanti tetap harus melaksanakan. Karena kalau kita sudah balik tetap tidak melaksanakan khitan, maka ibadah kita tidak diterima. Sedang bagi anak perempuan itu adalah suatu kemuliaan bagi yang ingin melaksanakan. Tetapi pada hal ini yang paling wajib ditekankan itu adalah anak laki-laki. Kalau bisa itu dianjurkan sebelum usia 10 tahun. Ada hadis dari Rasulullah SAW itu menerangkan bahwa salah satu dasarnya pada slide yang kita tampilkan ini berbunyi la yuqbalullahu sholata bighairi tahurin. Artinya Allah tidak akan menerima sholat orang yang tidak bersuci. Kalau dalam keadaan najis, kalau dalam keadaan tidak bersuci, misalkan anak laki-laki usianya sudah 10 tahun ke atas, mendekati balikan, kalau tidak bersuci maka sholatnya tidak diterima. Dalam konteks ini, anak-anak tidak melaksanakan khitan. Kalau misalkan tetap tidak melaksanakan, ya nanti sampai akhir hayat sholatnya tidak diterima, amalnya tidak diterima. Hukum khitan pada anak laki-laki berdasarkan pada kaidah tersebut asalnya adalah sunnah kemudian menjadi wajib karena sebagai sarana menuju kesucian guna sebuah kewajiban dan menuju ibadah yang sempurna. Kalau anak laki-laki itu diupayakan ya usianya sebelum 10 tahun atau maksimal 10 tahun sudah melaksanakan khitan. Biar apa anak-anak? Biar kalian nanti ketika beribadah sudah dalam keadaan suci. Ketika nanti setelah buang air kecil itu kalian basuh sudah bersih dan sudah bisa untuk bersuci, tidak meninggalkan najis. Jadi sholat kita nanti akan diterima. Hukum pelaksanaan khitan ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
al-khitanu sunnati lirrijali wa mukarramatu linnisa'i. Khitan itu adalah ketetapan bagi laki-laki dan dimuliakan bagi perempuan. Kemudian anak-anak, usia, ya kita kembali ke usia. Jadi kami tekankan atau menghimbau untuk anak-anak dalam hal ini usia pelaksanaan khitan yang ditentukan ada dua. Yang pertama yaitu waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu sebelum balik pada saat anak berusia 7 tahun. Itu yang paling sunnah. Jadi kalau bisa ini dilaksanakan sebelum usia 10 tahun. Jadi anak laki-laki ini usia 7 tahun kalau sudah berani segera berkhitan. Waktu wajibnya khitan yaitu waktu pada saat anak laki-laki sudah balik, karena pada saat itulah anak mulai diwajibkan untuk sholat. Pak, kalau usianya sudah 14-15 tahun Pak, tapi tetap masih takut untuk melaksanakan khitan, bagaimana Pak? Ya nanti anak-anak harus memberanikan diri melaksanakan, karena ini adalah perintah dan suatu kewajiban. Menurut ajaran Islam, pelaksanaan khitan hendaknya dilaksanakan sebelum balik, agar ketika nanti semua ibadah kita itu dilaksanakan dengan sempurna. Jangan sampai ibadah kita yang kita laksanakan sehari sholat berapa kali? 5 kali. Kalau misalkan belum khitan, terus kita sudah balik anak-anak, kira-kira diterima enggak kalau kita masih membawa najis dan kotoran kalau sholat? Tidak, iya betul tidak. Karena apa? Najis itu menghalangi syarat sahnya sholat. Jadi anak-anak kalau bisa sebelum usia 10 tahun sudah berkhitan. Anak-anak, cara-cara melaksanakan khitan itu bisa dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan tradisional dan dengan cara modern. Kalau dahulu sebelum ada alat yang canggih seperti sekarang, semua dilaksanakan dengan cara tradisional. Obatnya belum sebagus sekarang, kemudian prosesnya juga belum secanggih sekarang. Jadi orang-orang yang sebelum era modern sekarang ini itu banyak yang mengalami sakitnya melebihi yang sekarang. Kalau sekarang tidak sakit, karena apa? Obatnya sudah luar biasa. Yang pertama itu bisa dengan menggunakan gunting kedokteran, kemudian menggunakan laser. Kalau sekarang ini banyak yang menggunakan laser, karena apa? Prosesnya lebih cepat. Setelah ditangani dengan suntik dokter sebagai penahan sakit, baru kemudian dipotong ujungnya dengan menggunakan laser. Dalam segi agama ini khitan ada beberapa hikmah yang dapat diambil. Yang pertama adalah melatih ketaatan dan juga kepatuhan kita kepada peraturan dan ketentuan Allah. Kemudian memudahkan membersihkan setiap najis yang menempel pada kemaluan. Misalnya anak-anak setelah buang air kecil tadi bisa langsung dibersihkan, jadi tidak ada yang tertinggal. Kalau misalkan lagi kita terkena najis,
pada kemaluan misalkan belum khitan, itu nanti pasti akan ada yang menempel. Ditinjau dari segi kesehatan anak-anak, ini ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Yang kedua menghindari kanker prostat. Yang ketiga menghindari penyakit AIDS. Yang keempat menghindari infeksi dan kandung kemih. Yang terakhir yaitu penyumbang bakteri baik. Lupa kok ada keterangan penyumbang bakteri baik, Pak? Ya, karena berdasarkan riset medis, anak-anak yang sudah berkhitan itu sudah terhindar dari bakteri-bakteri yang berbahaya. Kemudian terakhir anak-anak, sebagai penutup, ini dalil yang sangat kuat atau yang mendasari tentang kewajiban anak-anak dalam berkhitan, yaitu pada surat Al-Baqarah 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Nah, barangkali di atas tadi ada yang ditanyakan atau mungkin kurang dipahami. Coba anak-anak tanyakan dari apa yang sudah kita tampilkan di atas. Mungkin anak-anak belum memahami tentang bagaimana ketentuannya, tentang hukumnya, tata caranya, atau mungkin dari histori atau sejarah disyariatkannya pelaksanaan khitan. Nah, itulah tadi tayangan slideshow atau paparan video sebagai media pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.